Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Gimana nih kabar kalian? Udah siap nonton? Sebelumnya aku ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf apabila ada salah kepada dulur-dulurku semua yang ada di sini, dan semoga negeri kita selalu aman dan sejahtera. Sebelum aku mulai video ini, aku ucapin terima kasih banyak ke Mas Vale yang udah bikinin intro ya. Jadi ini memotivasi aku buat bikin video-video berikutnya. Nah, di pembahasan kali ini aku bakalan penuhin janji aku kepada subscriber aku yang kebetulan kemarin itu banyak banget yang mengirimkan request untuk membahas tentang Mbah Fadol. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya biar aku tuh semangat nanti lur buat bikin video-video baru. Oke? Berbicara masalah Mbah Fadol, mungkin hanya segelintir orang aja yang bakalan tahu profil beliau. Yang sebenarnya beliau adalah seorang yang sangat berkontribusi terhadap perkembangan Islam di Nusantara, bahkan di dunia. Asal kalian tahu lur, Mbah Fadol ini adalah orang asli Tuban. Nah, buat orang Tuban, apakah kalian sebelumnya udah pernah tahu atau udah pernah dengar tentang Mbah Fadol? Komen di bawah. Senori, salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang letaknya di sisi selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro. Bagi sebagian orang, nama Senori ini cukup masyhur atau cukup dikenal sebagai tempat di mana kiai-kiai atau ulama-ulama besar itu berasal. Salah satunya adalah Syekh Abdul Fadol As-Senori At-Tubani, atau yang akrab dikenal dengan Mbah Fadol atau Syekh Fadol. Mbah Fadol sendiri itu lahir pada tahun 1921 di Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Dan beliau ini meninggal pada tahun 1991 di Senori, Tuban, Jawa Timur. Beliau ini terlahir dari pasangan Kiai Abdus Syakur dan Nyai Sumiah binti Kiai Ibrahim. Nah, berbicara mengenai ayahnya Mbah Fadol nih, yaitu Kiai Syakur adalah santri dari Kiai Soleh Darat Semarang, serta pernah belajar di Haromain kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syatta, Syekh Zaini Dahlan, dan lain-lain. Nah, Kiai Syakur ini terbilang sosok kiai yang sadar banget akan literasinya. Nah, setiap kali beliau membacakan kitab di depan santri-santrinya, beliau ini selalu menugaskan ke santri-santrinya untuk menuliskan kembali apa yang udah dibaca oleh beliau. Dan tugas itu berlaku pula ke putra kandungnya, yaitu Mbah Fadol. Oke, sekarang kita coba bahas lagi perihal Mbah Fadol. Mbah Fadol ini kan tadi aku udah jelasin bahwa beliau ini lahir di Sedan, Rembang. Dan setelah itu beliau ini hidupnya berpindah-pindah lur. Jadi sebelum ke Senori, beliau ini sempat tinggal di Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Ada yang orang sana? Komen di bawah. Mbah Fadol sejak kecil nih lur, beliau ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau memiliki keistimewaan yang nggak dimiliki oleh anak-anak pada seusianya. Beliau ini bisa dibilang sebenarnya anak yang nakal sih, bandelnya minta ampun. Tapi beliau ini juga punya keberanian di atas rata-rata anak pada umumnya. Nah, beliau sebagai anak seorang kiai nih, beliau ini biasanya itu dikasih tugas untuk membuatkan kopi ke para tamu ayahnya.
yang tak lain tak bukan tamu-tamu itu adalah seorang kiai-kiai lur. Nah, setiap kali Mbah Fadol ini bikinin kopi buat tamu-tamu tersebut, kopi itu selalu dicicipi terlebih dahulu. Ya, bisa dibilang cukup wajar lah ya untuk hal ini, karena kita coba rasain dulu, barangkali kan kopinya nggak enak gitu kan. Nah, ternyata sambil beliau itu menyuguhkan kopi kepada tamu-tamu ayahnya yang tak lain tak bukan adalah para ulama dan kiai, ternyata Mbah Fadol itu diam-diam mendengarkan atau mencermati apa yang dibahas oleh mereka lur. Ada satu cerita unik nih lur. Jadi ketika ayah beliau yaitu Kiai Syakur itu mengadakan pengajian rutin setiap hari Ahad atau hari Minggu, yang ketika itu ngajinya itu membahas tentang sigot talak dan sigot ulama. Nah, para ulama yang hadir itu ngerasa kebingungan nih lur. Jujur aku sendiri juga sebagai orang awam nih nggak ngerti ya pembahasan itu tentang apa. Uniknya nih lur, ketika Mbah Fadol itu menyuguhkan kopi kepada tamu-tamu ayahnya yang tak lain tak bukan tadi adalah ulama, Mbah Fadol dengan hebatnya bisa menjawab kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi ulama-ulama itu masih sangat membingungkan. Sampai ulama-ulama itu sampai berdecak kagum, sampai heran banget bisa secerdas ini anaknya Kiai Syakur. Terus ada cerita lagi. Beliau ini kan rumahnya deket banget sama markas Belanda lor. Beliau ini suka banget bercengkrama dengan orang-orang Belanda yang ada di sana, terutama orang-orang Belanda yang seusia sama dia. Dan hal itu tuh yang bikin Mbah Fadol itu jadi fasih berbahasa Belanda dan tanpa ada yang mengajarinya. Beliau mencermati, memahami maksud mereka seperti apa, kemudian dia berusaha untuk ngobrol dengan pakai bahasa Belanda. Itu keren banget kan lur. Lanjut, ketika beliau berumur 6 tahun nih lur, beliau ini sudah mahir membuat syair dalam bahasa Arab secara otodidak atau tanpa belajar. Dan syair-syair itu dia nyanyiin, dia dendangin pas dia itu sambil main di sungai sama teman-temannya. Kayak gitu loh. Jadi Mbah Fadol itu pada usia 6 tahun itu udah menjadi apa ya, ibarat bisa dibilang seperti komposer lah ya. Selanjutnya ada lagi nih. Beliau pada usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan aja lor. Padahal buat kita lah ya, normalnya itu menghafal Al-Quran itu 3-4 tahun lor. Metode yang digunakan oleh beliau untuk menghafal Al-Quran yaitu 15 juz di awal itu beliau hafalkan dalam waktu 1 bulan. Setiap juz dibaca 3 kali dalam 1 jalsah dan kemudian beliau langsung hafal. Dan 15 juz yang terakhir beliau juga menghafalkannya dalam waktu 1 bulan. Bedanya di 15 juz terakhir ini beliau menghafal setiap setengah juz dibaca 3 kali, kemudian beliau tuh langsung hafal lor. Nah, semoga bisa memotivasi kita ya, yang udah gede, yang udah dewasa. Masa kalah sama anak yang usia 9 tahun bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan aja. Cerita lain mengenai kejeniusan Mbah Fadol. Mbah Fadol sewaktu kecil itu punya hobi yaitu nguping abahnya saat membalah kitab bareng sama santri-santrinya. Pas abahnya selesai nih, nah giliran Mbah Fadol nih yang baca kitab itu. Uniknya Mbah Fadol ini bisa menjelaskan atau menerangkan isi dari kitab itu sama persis dengan apa yang diterangkan oleh ayahnya yaitu Kiai Syakur. Nah, cerita unik lagi nih lur. Pada saat khatam ngaji Jumuriyah, beliau bisa baca takrib dan Fathul Mu'in. Sewaktu beliau khatam Kafrawi, beliau bisa membaca Fathul Wahab. Dan ketika beliau itu khatam Alfiyah pada usianya yang masih berusia 11 tahun, beliau ini sudah bisa mengajar dan menulis kitab. Ketika beliau khatam Uqudul Juman, gaya dan tata bahasa beliau itu penuh warna dan bernilai sastra yang tinggi. Mbah Fadol ini dalam 1 bulan itu bisa khatam Al-Quran itu sampai 60 kali lor. Buat menambah keilmuannya nih, beliau itu dalam 10 hari itu bisa khatam 1 kitab besar. Itu pun dalam kondisi beliau itu sebenarnya udah hafal setengah dari isi kitab itu. Nah, hal itu terbukti ketika beliau itu dihadapkan satu persoalan. Mbah Fadol ini bisa menunjukkan jawaban beserta dengan tabirnya. Seakan-akan beliau ini nggak ada masalah yang muskil apalagi yang mauquf. Dalam hal keilmuan, dalam hal mengaji, Mbah Fadol ini berguru kepada ayahnya sendiri yaitu Kiai Haji Abdus Syakur dan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, yaitu beliau ini adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama.
Nah, ketika beliau nyantri ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ini hanya menempuh pendidikan selama 7 bulan. Saking cerdasnya beliau hingga pengasuh pondok pesantren Al Anwar Sarang, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, menjuluki Mbah Fadol itu adalah kamus berjalan. Mbah Fadol ini memiliki kebiasaan jika beliau sholat selalu di awal waktu. Satu cerita unik lagi nih lur ya, jangan bosan-bosan ya. Jadi Mbah Fadol ini ketika ngasih mauidho atau khutbah itu tuh bisa bikin audiensnya itu sampai baper gitu, sampai kebawa perasaan, sampai terharu dibikinnya. Soalnya beliau itu menggunakan bahasa yang bener-bener ngena di hati sanubari para jamaahnya itu. Nah, berbanding terbalik nih buat kita yang biasanya sholat Jumat ngedengerin khutbah yang rasanya ogah-ogahan. Nah, ketika kita mendengarkan Mbah Fadol nih, katanya tuh kita tuh bisa sampai nangis terseduh-seduh lur. Soalnya bener-bener yang bisa nyentuh banget ke perasaan manusia. Mbah Fadol ini dikenal kuat banget dalam hal tirakat seperti puasa, zikir, dan lain sebagainya. Maka nggak heran kalau Mbah Fadol ini memiliki satu keunikan atau suatu hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia pada umumnya loh. Sampai muridnya nih, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, itu bilang kalau Mbah Fadol itu adalah ulama yang paling unik seantero Nusantara. Ada satu kisah dari Mbah Fadol yang mungkin membuat kita itu cukup terenyuh ya, ketika abah beliau itu meninggal. Kiai Fadol ini ingin berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pas beliau mau nyantri tuh ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ini menjual semua peninggalan dari abah-abah beliau, yaitu rumah, tanah, kebun, dan lain-lain. Sampai nggak tersisa sedikit pun kecuali untuk makan beliau selama 3 tahun. Dan makannya ini apa? Hanya 2 cangkir kopi dan 2 biji pisang goreng. Nah, asal dulur-dulur tahu nih, katanya itu tanah yang dimiliki oleh Mbah Fadol peninggalan dari abahnya itu luas banget lur. Katanya sampai 2 hektar. Itu beliau kasih semua ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saking cintanya, saking hormatnya beliau kepada gurunya itu. Nah, sepulang dari mondok tuh, setelah berguru ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Fadol ini bisa dibilang nggak punya apa-apa lagi lur. Akhirnya beliau hidup dari usaha beliau, yaitu menjahit kopiah dari anyaman tikar. Mbah Fadol ini terbilang udah menjadi kiai yang luar biasa ya. Tapi beliau ini nggak pernah ada rasa malu atau nggak pernah ada rasa gengsi menjalankan usahanya sebagai penjahit. Bahkan beliau juga pernah menjadi buruh untuk menjahitkan celana-celana bagi para petani. Bukan Mbah Fadol kalau nggak unik lur ya. Jadi setiap kali usaha atau bisnis beliau itu udah mulai berkembang pesat, beliau ini sengaja ingin mulai lagi dari nol lur. Begitu terus beliau lakukan selama hidup beliau. Normalnya nih ya buat kita manusia biasa gitu kan, ketika kita itu punya satu bisnis, kita mulai dari kecil ya kan. Ketika kita mulai punya bisnis yang besar, tentunya kita akan menuai hasilnya dong ya. Kita mungkin ingin mencoba lagi untuk mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi. Tapi nggak demikian dengan Mbah Fadol lur. Dan ternyata lur, kenapa sih Mbah Fadol itu selalu memulai bisnisnya itu dari nol lagi ketika udah mulai berkembang pesat? Ternyata beliau itu bekerja itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala lur. Ketika beliau udah mulai mulai bergelimpangan harta, udah mulai tersilaukan dengan harta, beliau ini takut niatnya itu udah bukan karena ibadah lagi. Nah, contoh seperti ini yang mungkin buat semua orang mengenal Mbah Fadol adalah sosok kiai yang zuhud. Nah, buat kita manusia biasa, apakah kita mau mencontoh sosok seperti beliau? Mungkin berat ya. Ya, cuman ini adalah sosok tauladan yang mungkin bisa kita gunakan referensi ketika kita itu udah mulai frustasi dengan kehidupan dunia yang seperti ini. Kita coba kembalikan niat kita bekerja itu adalah untuk ibadah lor. Nah, ketika Mbah Fadol itu udah punya anak, udah punya istri, beliau itu memberikan nafkah ke istrinya itu nggak melulu dalam 1 bulan nih aku kasih sekali untuk 1 bulan penuh gitu kan, itu enggak. Jadi beliau itu ngasih nafkah itu kalau pagi ya dikasih uang pagi gitu kan, buat belanja pagi, buat makan pagi gitu kan. Kalau siang beda lagi, dikasih lagi siang harinya.
buat malam hari, buat sore hari itu beda lagi. Nah jadi beliau ini kenapa sih melakukan mungkin pola hidup yang berbeda pada orang umumnya. Jadi Mbah Fadol ini ibaratkan orang yang menjalankan kehidupan itu udah mulai dapat esensinya ya. Jadi setiap kali melakukan segala sesuatu ya kan, contohnya misalnya tadi memberikan nafkah gitu kan. Nah itu yang dihitung adalah niatnya. Jadi kalau kita itu menafkahi istri kita itu sebulan sekali, maka niatnya dihitung satu. Tapi ketika kita itu memberikan nafkahnya itu pagi hari, beda lagi dengan siang hari, beda lagi dengan sore hari, itu niatnya itu udah dihitung 3. Jadi pahala itu bergantung pada niat kan lor. Jadi mungkin ini adalah satu cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mbah Fadol walaupun memiliki kapasitas untuk mengembangkan bisnisnya dengan baik, tapi Mbah Fadol ini selalu berpenampilan seperti ya orang-orang yang tidak mampu ya lur. Harta yang dimiliki beliau itu paling cuman 1 sepeda ontel, terus 2 potong baju, itu pun baju yang satunya pun juga udah sobek lur. Dan bahkan Mbah Fadol itu pas dapat undangan ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, beliau itu cuman menggunakan sepeda ontel ya dari rumahnya, itu pun juga nggak punya bekal speser pun lur buat kesana. Tapi karena udah niat banget, udah cinta banget dengan gurunya itu, ya beliau laksanakan aja walaupun nggak bermodal apapun. Ada satu cerita lagi nih lur. Jadi beliau itu Mbah Fadol pernah berjualan benang dari Kerek Tuban sampai ke Sedan Rembang. Nah itu beliau tempuh hanya dengan berjalan kaki sambil memikul benangnya. Nah benangnya itu kan udah berat nih, apalagi dengan jalan kaki yang jaraknya itu jauh banget lur. Selain jualan kain, Mbah Fadol itu ternyata juga pernah punya bisnis-bisnis lain. Pernah membuka toko, reparasi sepeda pancal dan sepeda motor. Dan uniknya lagi, Mbah Fadol ini pernah membuat barang-barang elektronik. Padahal beliau itu nggak pernah belajar ilmu elektro dan lain-lain, langsung beliau lakukan secara otodidak. Dan tambahan lagi nih, Mbah Fadol tuh juga pernah jadi bos becak dan juga pernah mendirikan pabrik rokok. Tapi ya itu lagi, selalu beliau itu ketika udah mulai sukses itu selalu memulai dari nol lagi lur. Ya unik banget kan sebenarnya Mbah Fadol ini. Nah ada satu kisah menarik nih lur. Jadi ketika wafatnya Kiai Haji Zubair Dahlan dari Pondok Pesantren Sarang, itu beliau itu sempat diacuin lur sama orang-orang yang hadir di sana. Soalnya pakainya itu udah lusuh banget. Mbah Fadol itu udah pakai kopiah atau songkok yang warnanya itu udah nggak hitam lagi, warna itu udah belawus lah ya, udah warna merah-merah kayak gitu. Nah, tapi orang-orang yang sempet cuekin Mbah Fadol karena pakaiannya yang mungkin nggak selayaknya lah ya, itu dibuat kaget. Soalnya putra dari Mbah Zubair Dahlan itu, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, itu tahu kenal banget nih sama Mbah Fadol. Akhirnya Mbah Fadol itu tangannya dicium oleh Kiai Haji Maimun Zubair tadi, yang alhasil orang-orang di sekitarnya itu dibikin heran, kok sampai Mbah Maimun itu sampai nyiumin tangan orang ini tuh siapa gitu loh. Mbah Fadol yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dari kecil, tentunya memiliki karya-karya yang sangat banyak ya. Tapi sayang banget lor, jadi sekian banyak karya-karya beliau itu sempat hilang karena banjir besar yang melanda Tuban saat itu tahun 1971. Dan sebagian lagi itu katanya dibawa oleh murid-muridnya yang sekarang itu nggak tahu ada di mana. Dan ada beberapa karangan-karangan beliau itu yang udah beredar lor. Aku bacain satu-satu ya. Yang pertama yaitu Tasilul Masalik Syarra Alfiyah Ibnu Malik. Yang kedua Kasfifut Tobari fi Sholatit Taraweh. Yang ketiga Ahli Musamaro fi Bayani Auliil Ashroh. Yang keempat Durrul Farid fil Limit Tauhid. Jadi itu kitab-kitab yang katanya itu udah beredar atau udah menjadi rujukan loh. Dan hebatnya lagi, katanya sih ya, ada beberapa kitab-kitab beliau juga yang menjadi satu pedoman atau satu patokan
yang nggak hanya cuma dipakai di Indonesia aja, bahkan dipakainya itu juga di Saudi Arabia. Nah, betapa bangganya nih kita sebagai orang Tuban punya tokoh yang amat sangat cerdas, yang bahkan karyanya beliau itu diakui hingga mancanegara. Kemudian ada beberapa murid-murid dari Mbah Fadol ini yang memiliki peran yang sangat penting di Indonesia lor, yakni Kiai Sahal Mahfuz, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Fakih pendiri dari Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Hasim Muzadi, Kiai Muhibi, dan lain-lain. Dan ada satu pesan menarik nih dari Mbah Kiai Haji Maimun Zubair seputar Mbah Fadol, yaitu ojo isin dadi wong Jawa. Delok toh Mbah Fadol Senori ora tau ngaji ning Arab, tapi genio kok iso alim ngalano wong sing ning Arab. Alime koyok ngono, karangane kitab sak pirang-pirang. Yang artinya yaitu jangan malu jadi orang Jawa. Lihatlah Mbah Fadol Senori, tidak pernah ngaji di Arab, tapi kok bisa alim mengalahkan yang di Arab. Alimnya bisa kayak gitu, kitabnya pun juga banyak sekali. Nah, jadi ini bisa menjadi satu inspirasi, bisa menjadi satu panutan buat kita semua, bahwa kita sebenarnya beragama Islam itu nggak harus menjadi Arab. Kita bisa menjadi identitas kita, menjadi orang Jawa, karena Allah itu udah menciptakan kita itu di Jawa, maka tugas kita adalah menjadi orang Jawa. Nah, kita bisa tetap mengimani Allah, kita tetap bisa beragama Islam, walaupun kita masih tetap memegang budaya Jawa kita. Sekian penjelasan aku tentang Mbah Fadol, yang mungkin ada beberapa kisah-kisah lain yang nggak sempat aku sebutin di sini. Jujur aku baru pertama kali ini sih mendalami tentang Mbah Fadol, yang sebenarnya jujur ya, aku tuh ngerasa kayak terenyuh, ngerasa kayak terharu gitu mendengar cerita beliau ini. Beliau itu bisa amat sangat dibanggakan ya sebagai orang Tuban. Beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa sekali, yang mungkin gak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Kemudian jujur aku sendiri juga paling terharu itu dengan pola hidup beliau yang amat sangat sederhana, amat sangat zuhud. Beliau ini tidak terpengaruh kepada harta, dan bahkan beliau ini hanya melakukan aktivitas pekerjaan hanya karena ibadah, hanya karena saking sayangnya, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau itu ya sampai nggak direspek sama orang karena beliau ini terlihat sangat kumuh, sangat lusuh. Bahkan beliau ini untuk berguru ke guru idamanya beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hingga beliau ini rela berkorban naik sepeda ontel doang, bahkan nggak bawa uang sepeser pun. Ya, jadi suatu inspirator yang luar biasa. Jadi bisa dibilang aku bakalan ngefans banget nih, bahkan udah ngefans banget nih sama beliau. Nah, gimana kalau kalian? Jadi kalau ada tambahan lagi nih seputar Mbah Fadol, bisa kalian komen di bawah. Atau jika ada ide-ide atau materi apa yang perlu aku bahas di video ini, jangan sungkan-sungkan untuk request komen di bawah, oke? Nanti sebisa mungkin aku bakalan riset, aku bakalan cari tahu, terus aku bikin video di sini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terus kalau kalian ngerasa video ini tuh bermanfaat buat semuanya, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, ke grup-grup WhatsApp, ke grup Facebook, dan lain-lain, biar sama-sama kita tahu di Tuban itu ada toko yang hebat seperti Mbah Fadol ini. Oke lor, jadi aku ngonten ini bukan semata-mata biar viewersku banyak apa kayak gimana, tapi biar kita itu tahu kayak gitu loh. Jadi khasanah apa aja yang ada di Tuban, sosok-sosok penting siapa aja yang ada di Tuban, seperti itu. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lor.